Alhamdulillah bersama Ketua DKM Al Furqon. Kita lagi ngeteh dulu nih, teh botol dulu di Masjid Al Furqon dekat Samsat ya. Dekat Samsat Depok. Alhamdulillah berbincang-bincang diskusi hikmah. Insyaallah mudah-mudahan berkah lancar. Amin ya Allah ya Rabb. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau merenungkan besok hari tanggal 17 Agustus, berarti kita mengenang peristiwa di mana para pahlawan kita, orang-orang tua kita dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan harta, tenaga, nyawa. Pada akhirnya 17 Agustus tahun 45 berhasil Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan dan para orang tua kita. Maka pada kesempatan Jumat kali ini khatib mengingatkan kita semua untuk mau merenungkan
Kita ini merdeka saat ini karena kita menikmati buah dari perjuangan orang-orang tua kita. Kita saat ini nyaman hidup kita, tenang kita dalam bekerja, lalu kita tidak terusik dalam kita membahagiakan keluarga kita, karena Indonesia sudah dimerdekakan oleh orang-orang tua kita dahulu dan para pahlawan kita. Satu saat Rasul pernah ditanya oleh sahabat, memang ini konteksnya untuk orang tua kita asli, tapi kalau kita mau merenung, orang tua itu bisa jadi guru kita, orang tua itu bisa jadi orang tua kandung kita, orang tua kita itu bisa juga berarti mertua kita. Orang yang sudah mengasuh, mendidik, mengajarkan ilmu, memberikan nafkah kepada kita, itu adalah orang tua kita yang wajib kita hormati dan sayangi. Satu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya punya salah dosa terhadap orang tua saya ya Rasul. Saya mau meminta maaf, saya sudah diberi hidayah, saya sudah sadar bagaimana perjuangan orang tua saya. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, bekerja siang malam untuk saya, memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan buat saya dari kecil sampai saya sekolah, sampai lulus sekolah, sampai saya bekerja, sampai saya berumah tangga. Orang tua terus menyayangi saya. Tapi saya punya dosa ya Rasul. Saya mau minta maaf tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Bagaimanakah caranya agar saya bisa meminta maaf terhadap orang tua dan orang tua bisa memaafkan saya?" Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung, mungkin kita punya banyak salah terhadap orang tua. Bukan mungkin, pasti. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, kita masih bisa pulang Jumat ini, kita duduk di telapak kaki beliau, kita menangis meminta maaf kepada beliau. Tapi kalau orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana cara kita untuk meminta maaf? Apa kita datang ke kuburannya, menangis terseduh-seduh meminta maaf terhadap orang tua kita di makamnya orang tua kita? Kalau masih ada makamnya. Kalau orang tua kita meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan hilang, bagaimana cara meminta maaf? Maka Rasul mengajarkan kepada sahabat, juga mengajarkan kepada kita, ada 3 hal yang mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa kita jabarkan, walaupun hanya sekilas. Kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, maka yang pertama kata Rasulullah, fastaghfiru, beristighfar, minta maaf kepada Allah untuk kesalahan orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, para pahlawan kita adalah orang-orang tua kita. Orang tua kita juga pahlawan kita. Mereka adalah termasuk orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan kita dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka ketika orang tua kita sudah tidak ada, cara kita membalas dan juga cara kita memohon maaf atas segala salah kita dengan memperbanyaklah kita beristighfar, minta ampun setiap pada sholat untuk orang tua kita. Allahumma ghfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk kita mendoakan orang tua kita. Minimal kita membacakan istighfar, diniatkan untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, kita punya salah mau minta maaf, maka cara yang kedua, falyatasaddaq, bersedekahlah untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita waktu kecil, waktu masuk SD,
tiap hari saban kita mau ke sekolah, kita pasti minta uang jajan sama orang tua kita. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, mungkin zaman dulu hanya 500.000 perak. Tapi tiap hari orang tua memberikan jajan kepada kita. Bahkan sampai kita SMP, SMA, kuliah. Bahkan kalau yang di kedokteran, satu buku saja bisa jutaan harganya. Ada yang jual tanah, jual rumah orang tua, jual kendaraan agar anaknya bisa sekolah. Itulah sedekah orang tua kita kepada kita. Nah, kita sebagai anak, ketika orang tua kita sudah tidak ada, lalu kita mampu, lalu kita berlebih, maka jangan lupa, anggap kita ketika bangun hari, bangun pagi hari, kita berangkat ke masjid subuh hari, ke masjid Al-Furqan, kita melihat ada kotak amal masjid, kita masukkan 10.000 rupiah, kita anggap ini sedekah buat orang tua saya. Ini sedekah atau jajannya orang tua kita yang sudah tidak ada. Seperti orang tua kita pagi-pagi memberikan jajan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersedekah karena orang-orang tua kita pun bersedekah, para pahlawan kita bersedekah. Dengan hartanya, dengan tenaga pikirannya, dengan doanya, dengan nyawanya. Banyak yang gugur di medan perang. Kalau kita bersedekah hanya dengan ilmu dan harta kita, kita tidak dituntut untuk dengan nyawa kita, karena kita sudah merdeka, kita sudah nyaman, kita sudah tenang hidup di Indonesia. Maka bersedekahlah. Sedekah terbaik adalah sedekah yang diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngasih makan orang lapar, orang yang lewat kita kasih makan dia lapar, maka pahala kita dapat ketika dia makan makanan kita, sampai selesai makan kita dapat pahala makan itu. Tapi selesai dia makan, makanannya habis, selesai, tidak ada kelanjutan dari pahala kita. Tapi kalau kita investasi ke Masjid Al-Furqan, memberikan uang 10.000 kah, 100.000 kah, atau 1 juta kah, kita simpan investasikan di Masjid Al-Furqan, lalu dibacakan oleh MC sebelum Jumat, ada fulan jamaah Al-Furqan memberikan 1 juta rupiah, lalu kami DKM membelikan AC 1 buah untuk kenyamanan ketenangan ibadah, maka si fulan yang menitipkan uangnya ke Masjid Al-Furqan, selama tuh AC nyala, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk tolabul ilmi di masjid, maka akan terus mengalir pahalanya buat kita. Juga kalau kita niatkan buat orang tua kita, insya Allah akan terus mengalir kepada orang tua kita. Ternyata kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke yang lahat, kita masuk ke kuburan. Kalau itu AC masih terpasang, AC masih menyala, AC masih memberikan kenyamanan orang beribadah di Masjid Al-Furqan ini, maka pahalanya tetap masuk walaupun kita sudah di dalam kubur. Itu adalah sedekah jariah. Kalau yang awal adalah sedekah sabitah, sedekah yang terputus. Ketika kita beri, dimakan oleh orang itu, maka pahala dapat setelah makan, pahala selesai. Tapi kalau sedekah jariah terus mengalir, mengalir. Maka hadirin, mari kita ingat ketika kita memberikan sedekah, tiap hari kita kasih. Kita kasih orang makan, tiap hari kita kasih masjid. Walaupun hanya 10.000, Allah menyukai orang-orang yang beramal, walaupun sedikit tapi dia beristiqomah. Allah menyukai hambanya yang beribadah, walaupun tidak banyak tapi istiqomah. Maka hadirin, istiqomahlah bersedekah. Kita niatkan salah satunya untuk sedekah kepada orang-orang tua kita. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah kepada sahabat dan juga kita semua, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita,
lalu kita belum sempat minta maaf, maka sambung silaturahim terhadap saudara, kerabat, orang tua kita. Orang tua kita tinggal di kampung, ibu kita juga tinggal di kampung, pasti ada saudara. Maka tengoklah, silaturahmilah, karena kita bersilaturahmi berarti menyambungkan tali cinta kita kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Maka bersatulah kita bihablillah, dengan cinta kepada Allah, dengan niat kita cinta. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Hadirin, hati-hati. Saat ini sedang ramai, umat sedang diadu domba, umat sedang diprovokasi. Ingin yang satu memihak kepada yang satu, yang dua memihak kepada yang dua. Padahal semuanya adalah Islam, semuanya sholat, semuanya puasa Ramadan. Maka hadirin, ingat, Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri, dan taat kepada pemimpin, terhadap imam, terhadap kiai, terhadap ulama, terhadap guru. Kalau ulama, kiai, imam, guru tersebut masih juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak taat, kita wajib tidak mengikuti, walaupun dia guru kita, kiai kita, ulama kita. Tapi kalau dia mengajarkan kebaikan, wajib kita ikuti. Tapi kalau dia memprovokasi untuk memecah belah umat, apalagi memecah belah bangsa Indonesia yang besok hari kita menikmati kemerdekaan dari hasil nyawa taruhannya, dari hasil perjuangan orang tua kita, dari hasil perjuangan para pahlawan kita. Jangan mau diprovokasi. Wa'tasimu bihablillah, ini Allah pesan. Jaga persatuan, kata Allah, jangan terpecah. Kalau ada ulama kita, pemimpin kita, kiai kita mengadu domba untuk memecah belah umat, jangan pernah mau kita ikut-ikutan, karena tidak wajib kita mengikuti hal seperti itu. Karena yang harus kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya. Yang dipandang oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, itulah yang akan menjadikan asbab kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita takwa kepada Allah dengan mengikuti apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah itu dalam berdakwahnya lembah lembut. Rasulullah itu dalam kehidupannya sangat amat sederhana. Rasulullah itu tidak pernah mencaci maki. Rasulullah itu sangat merangkul umat, bukan memukul umat. Rasul sudah mengajarkan kita siapa yang akan memberikan syafaat. Apakah guru kita, kiai kita, ulama kita, imam kita? Tidak sama sekali. Yang hanya bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dipecah belah. Karena sangkutan kita, karena pegangan kita, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib menghormati guru kita. Kalau guru kita memberikan ilmu yang taat kepada Allah dan Rasul, dan bukan untuk memecah belah. Mudah-mudahan kita, bangsa Indonesia, kita umat Islam yang ada di Indonesia beserta keluarga kita, diberikan kemerdekaan keluarga kita, diberikan kenyamanan, ketenangan dalam beribadah, diberikan kenyamanan, ketenangan dalam kita membina rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa-apa yang sudah dititipkan oleh orang tua kita, para pahlawan kita, untuk terus menjaga bangsa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allah
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Sekarang saya